Nah, jadi teman-teman jangan bosen ya teman-teman ya. Untuk video-video seperti ini sebetulnya banyak banget informasi yang gua sampaikan, dan teman-teman itu bisa kok menaruh HP-nya itu di samping telinga supaya mendengarkan apa yang gua bicarakan, dan teman-teman itu nggak bakal gagal paham mengenai Project Pi Network ini. Jadi buat teman-teman semua ini harus nonton sampai akhir ya, supaya tidak gagal paham. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap ngeklik tombol petir Pi to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel YouTube gua dengan cara subscribe channel ini, dan terima kasih sudah mengklik tombol subscribe. Dan di video kali ini gue akan cerita sedikit ya teman-teman ya. Ini ada cerita lucu sih menurut gue, dan ini akan menjadi jokes untuk para penyinyir semua. Dan tadi malam gue itu sempat gitu kan untuk cek-cek gitu kan di aplikasi Pi Network itu kan ada kan untuk kontak yang sudah bergabung dengan Pi Network. Nah, kebetulan itu ada teman gua, dia itu suka nyinyirin gua gitu. Dari awal dulu zaman gua nambang Pi Network itu suka bilang scam. Bahkan pun kemarin seperti yang gua ceritain, pas udah listing pun itu dibilang rug pull gitu kan. Tapi akhirnya dia itu di kontak nama gua itu ada logo Pi teman-teman. Aduh, penyinyir pun sekarang udah ikut join Pi Network teman-teman. Jadi santai aja gitu kalau kalian dikomentarin buruk sama penyinyir-penyinyir itu gitu teman-teman. Ketawain aja teman-teman, pasti mereka juga join gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke informasinya ya teman-teman ya. Dan sekarang gua udah masuk di akun X Pi Network, dan sekarang pun belum ada pembaruan kembali atau pembaruan terbaru dari Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Masih sama, pembaruan terakhirnya itu masih di Mainnet ekosistem ini ya teman-teman ya, Mainnet Wallet Activation. Oke, jadi mau gak mau gua akan cari informasi untuk kalian itu di X para pionirnya ya teman-teman ya. Dan kabar terbaru untuk pendownloadan Pi Network itu mencapai 120 juta download teman-teman. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ini adalah suatu pencapaian daripada Pi Network sendiri teman-teman. Semoga aja memang nantinya Pi Network ini akan digunakan seluruh atau menyeluruh di dunia ini ya teman-teman ya. Itu akan membuat market cap yang ada di bursa itu akan naik teman-teman. Itu adalah berita yang bagus untuk 120 juta download ini teman-teman. Nah, di sini ada lagi. Dan untuk HTX sendiri, HTX ini sering memposting gambar-gambar seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini untuk Pi Network itu logonya ada di atas sendiri ya, kayak persiapan meluncurkan roket gitu teman-teman. Ya semoga aja memang kalau setelah acara konsensus ini berakhir dan terlaksana dengan baik, semoga aja memang roketnya bisa meluncur dengan tinggi ya teman-teman ya. Oke, itu udah dua postingan, dan kemudian masih ada dua postingan lagi, dan ini akan gua bacakan ya buat teman-teman semua. Mungkin yang pertama itu akan gua bacakan di sini teman-teman, mengenai konsensus ya. Oke, untuk lebih baiknya gua terjemahin terlebih dahulu supaya kalian lebih bisa memahami apa yang gua sampaikan teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Pidato Dr. Nicholas Kokkalis di Konsensus 2025 dapat menjadi titik balik utama bagi jaringan Pi.
Fakta bahwa acara ini merupakan salah satu pertemuan paling bergengsi di dunia blockchain dan mata uang kripto, meningkatkan potensi Pi Network untuk meningkatkan visibilitas globalnya dan memperkuat kredibilitasnya dalam industri. Untuk menilai apakah pidato tersebut akan memberikan dampak positif bagi jaringan Pi, kita dapat memeriksa beberapa faktor utama. Yang pertama itu isi dan pesan pidato. Jadi isi pembicaraan Nicholas Kokalis akan sangat menentukan dampak acara tersebut terhadap jaringan Pi. Menurut sumber web, pembicaraan tersebut diharapkan mencakup topik-topik seperti model penambangan berbasis seluler Pi Network, strategi pertumbuhan terdesentralisasi, kemudian proses KYC dan kontribusi terhadap ekosistem Web3. Selain itu, pengumuman besar seperti peluncuran stablecoin baru atau pembaruan konkret mengenai mainnet terbuka dapat menciptakan banyak kegembiraan di kalangan komunitas dan investor. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini para pionir semuanya ini berharap kalau nanti ketika Nicholas Kokalis menjadi pembicara di acara tersebut, semoga aja membahas topik-topik seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk skenario positifnya, jika Nicholas Kokalis dapat menyoroti kasus penggunaan dunia nyata untuk jaringan Pi, misalnya aplikasi Pi Browser dan jaringan iklan Pi, kemajuan mainnet, dan langkah maju yang konkret seperti potensi pencatatan di bursa, ini dapat meningkatkan kredibilitas proyek dan memicu pergerakan harga yang positif di pasar. Kemudian untuk resikonya, jika promosinya samar atau umum, atau jika harapan komunitas tidak terpenuhi, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan. Selain itu, Nicholas sebelumnya tidak pernah berbicara di depan umum sehingga masyarakat menghadapi percakapan ini dengan ekspektasi yang tinggi yang menambah tekanan. Nah, ini satu hal yang salah ya teman-teman ya. Ini untuk postingannya bilang bahwa Nicholas sebelumnya tidak pernah berbicara di depan umum. Itu suatu hal yang kebalikan. Nicholas itu sering berbicara teman-teman, bahkan menjadi ketua kemarin conference di membahas blockchain ya teman-teman. Itu salah ya. Oke, lanjut yang kedua, prestis acara dan profil peserta. Konsensus 2025 adalah acara yang mempertemukan lebih dari 20.000 peserta dan perwakilan lembaga dengan aset kelolaan melebihi 4 triliun dolar. Kokalis berbagi panggung dengan nama-nama seperti Eric Trump, Charles Hoskinson, dan Kevin O'Leary, memberikan kesempatan untuk menunjukkan status Pi Network sebagai pemain serius dalam industri ini teman-teman. Fakta bahwa Pi Network juga merupakan salah satu sponsor acara tersebut semakin meningkatkan visibilitas merek tersebut. Kemudian ada lagi dampak positifnya, platform bergengsi ini dapat menjadi peluang bagi Pi Network untuk membentuk kemitraan baru, menarik pengembang, dan mengembangkan dialog dengan badan regulator. Secara khusus, pembicaraan Kokalis dapat menyoroti potensi proyek untuk membuat perbedaan dalam ruang Web3 dan keuangan terdesentralisasi dengan menyoroti basis penggunanya yang melebihi 60 juta dan inklusivitas model penambangan selulernya. Dan di sini disebutkan lagi untuk evaluasinya, keluaran nyata setelah acara seperti pengumuman kemitraan atau peningkatan partisipasi pengembang akan menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembicaraan. Nah, di sini yang ketiga ada dinamika pasar dan respon masyarakat. Pi Network telah membangun komunitas besar lebih dari 60 juta pengguna sejak diluncurkan pada tahun 2019. Tetapi harga token dan sentimen pasarnya berada di bawah tekanan karena kurangnya peluncuran mainnet penuh dan keterlambatan dalam proses KYC ataupun KYB ya teman-teman ya. Pidato Kokalis dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama jika ia memberikan peta jalan yang jelas tentang isu-isu seperti mempercepat persetujuan KYB dan meluncurkan aplikasi terdesentralisasi. Dan ini adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh para pionir gitu kan, peta jalan yang jelas teman-teman, supaya para pionir itu tidak tersesat di jalan gitu teman-teman.
Oke, next. Dampak harga. Menjelang pidato tersebut, Bitcoin mengalami kenaikan harga sebesar 5,88% yang menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif terhadap acara tersebut. Beberapa analisis memperkirakan harga dapat kembali ke level $1 atau bahkan mencapai $5 setelah pidato tersebut. Tetapi ini tergantung pada langkah konkret seperti peluncuran QYB dan DEPS. Namun sejumlah besar token yang dibuka, misalnya 7-8 juta token Pi per hari, dapat menciptakan tekanan jual pada harga. Harapan komunitas. Postingan di platform X menunjukkan bahwa komunitas Pi memiliki harapan tinggi terhadap percakapan tersebut. Misalnya disebutkan bahwa pidato tersebut akan menjadi titik balik bagi adopsi arus utama. Namun menetapkan ekspektasi terlalu tinggi dapat menimbulkan kekecewaan di masyarakat jika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada langkah-langkah strategis dan persiapan. Analisis kripto, Dr. Altcoin itu menyoroti bahwa tim inti perlu menyelesaikan dua langkah penting menjelang konsensus 2025, yaitu yang pertama itu persetujuan aplikasi QYB dan peluncuran resmi DEP. Nah, peluncuran resmi DEP ini yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman ya. 100 DEP itu adalah kunci ya, menurut gua itu adalah kunci dimana Pi Network itu akan naik secara drastis nilainya teman-teman. Dan itu yang kami tunggu, dan itu yang akan menjadi kunci daripada nilai Pi Network ya teman-teman ya. Kemudian berita terkini tentang DEP seperti FruitTP yang disetujui menunjukkan bahwa Pi Core Team bergerak ke arah ini. Selain itu, klaim Pi Core Team untuk membeli 48 juta token Pi mencerminkan keyakinan tim terhadap stabilitas harga. Skenario positifnya, jika Core Team mempercepat proses QYB dan mengumumkan DEPS baru sebelum pidato, hal ini dapat memperkuat ekosistem Pi Network dan meningkatkan dampak pidato tersebut. Kemudian juga ada resikonya, keterlambatan dalam proses QYB atau gangguan dalam peluncuran DEPS dapat menutupi dampak positif dari percakapan tersebut. Misalnya perpindahan PDAO Swap ke BNB Chain karena penundaan QYB menunjukkan bahwa isu-isu seperti itu mendapat tanggapan negatif dari komunitas. Kemudian yang kelima, pengumuman baru yang berpotensi atau pencatatan stablecoin dan bursa. Beberapa sumber menyatakan bahwa Nicholas Kokalis mungkin mengumumkan peluncuran stablecoin dalam pidatonya. Basis pengguna Pi Network yang besar dapat mendukung adopsi stablecoin semacam itu dalam transaksi harian dan di negara berkembang. Selain itu, unggahan yang mengisyaratkan bursa HTX mengenai pencatatan Bitcoin meningkatkan kemungkinan pengumuman pencatatan bursa selama percakapan ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk dampak positifnya sendiri, pengumuman stablecoin dapat membuat jaringan Pi kompetitif dengan platform seperti Ethereum dan Solana dan memberikan keuntungan dalam hal kepatuhan peraturan. Pencatatan di bursa saham dapat mempercepat penemuan harga dengan meningkatkan likuiditas. Kemudian evaluasi apakah pengumuman tersebut terwujud atau tidak dan dampaknya di pasar akan memainkan peran kunci dalam mengukur keberhasilan pidato. Nah, jadi teman-teman jangan bosen ya teman-teman ya. Untuk video-video seperti ini sebetulnya banyak banget informasi yang gua sampaikan, dan teman-teman itu bisa kok menaruh HP-nya itu di samping telinga supaya mendengarkan apa yang gua bicarakan, dan teman-teman itu nggak bakal gagal paham mengenai project Pi Network ini. Jadi buat teman-teman semua ini harus nonton sampai akhir ya, supaya tidak gagal paham. Oke, next. Ini adalah postingan yang ketiga. Kemudian gue masih punya postingan lagi, yaitu ini teman-teman. Nah, ini masih banyak banget, dan gue akan bacakan buat teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia terhadap project Pi Network. Ini adalah dukungan kita untuk Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Dan di sini untuk analisis prediksi, Pi yang terdaftar di bursa tampak seperti mata uang kripto tradisional, tapi apa perbedaan fundamentalnya? Mengapa strategi tim inti jaringan Pi merupakan jurus jitu? Kemudian mengapa nilai tukar dapat diabaikan hingga grand open mainnet? Dan kemudian nilai ditentukan oleh konsensus bukan harga. Perbedaan filosofis antara Pi dan mata uang kripto tradisional.
Kemudian alat pembayaran atau aset spekulatif membongkar kesalahpahaman strategis tentang Pi. Ini adalah analisis prediktif dan mungkin berbeda dari hasil aktual. Oke, yang pertama itu penampakan luar mirip dengan mata uang kripto tradisional, namun esensi Pi berbasis utilitas. Pada tanggal 20 Februari 2025, tim inti Pi secara resmi mengumumkan peluncuran Open Network dan sekaligus menetapkan serangkaian bursa resmi. Sekilas Pi tampak telah memasuki ranah mata uang kripto konvensional dengan dapat diperdagangkan di platform ini. Namun maksud dan desainnya pada dasarnya berbeda. Pi bukan sekadar aset investasi. Pi dirancang sebagai token utilitas yang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam sistem nilai berbasis konsensus yang diatur oleh komunitas. Pencatatan tersebut bukan pembukaan spekulatif tetapi gerbang terkendali untuk interaksi pembayaran yang diatur melalui mitra bisnis yang beroperasi di bawah perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, lelang domain alat presisi untuk perluasan utilitas dan penyerapan likuiditas. Dari 14 Maret hingga 28 Juni 2025, tim inti meluncurkan lelang domain Pi, sebuah kampanye yang mungkin tampak seperti acara penjualan domain sederhana, namun proyek ini dirancang secara strategis untuk mengomersialkan layanan utilitas tingkat komunitas dan menyerap token Pi yang bocor ke pasar eksternal oleh peserta yang didorong oleh konformitas. Jika semua anggota komunitas benar-benar memahami pentingnya Pi dan mematuhi ketentuan migrasi, menghindari transfer tidak sah ke bursa, strategi ini akan jauh lebih efektif. Sebaliknya, beberapa pionir yang melihat Pi hanya sebagai aset yang dapat diperdagangkan, setuju sengaja atau tidak untuk menjual Pi yang ditambang di bawah GCV dengan harga yang sangat didiskon. Hasil ini secara langsung mencerminkan prinsip filosofis yang dinyatakan oleh pendiri Pi. Nilai Pi sama nilainya dengan nilai yang diyakini para pelopornya. Nah, itu teman-teman ya, untuk kita tahu Project Pi Network ini memang ya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Cheng Diovan, 10 Pi bisa menghidupi satu generasi, teman-teman. Jadi itu adalah bayang-bayang semu mungkin yang ada di bursa. Untuk saat ini memang harganya 10 ribuan ya teman-teman ya. Tetapi itu bukan nilai asli. Jadi nilai aslinya itu nantinya akan tinggi teman-teman, ketika seluruh DEP itu dioperasikan oleh para pionirnya di dunia nyata ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal menunggu aja, menunggu dan menunggu. Itu bukanlah sebuah hal yang membosankan, itu adalah sebuah proses ya teman-teman ya. Jadi kita harus kuat-kuatan ya. Siapa yang kuat di sini dia yang akan menang teman-teman. Kemudian untuk lelang domain, kebetulan untuk seperti yang gue jelasin kemarin, Pi Zipto, Pi Bangsa dan Pi Binance, kemudian nanti akan menyusul lagi Pi Coinbase, itu akan bisa diakses ya teman-teman ya. Itu bukan sebuah domain biasa ya teman-teman ya. Itu sebuah pertunjukan dari core team ya, bahwa ini loh domain gua udah bisa diakses, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita lanjut yang ketiga, harga tidak relevan. Nilai ditentukan oleh konsensus komunitas. Berbeda dengan aset kripto tradisional, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Model nilai Pi berakar pada konsensus komunitas GCV. Dan mungkin ini akan menjadi yang pertama dan terakhir ya. Nilai ditentukan oleh komunitas. Cuman di sini masih banyak orang-orang yang skeptis terhadap pernyataan ini ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja kenyataannya seperti apa gitu. Untuk harga pasar di bursa hanya mencerminkan utilitas eksternal Pi sebagai alat pembayaran dan tidak mewakili nilai intrinsik pada rantainya. Jadi meskipun harga tukar Pi rendah, hal ini tidak berpengaruh pada nilainya dalam ekosistem. GCV tetap menjadi jangkar nilai yang sebenarnya. Nah, ini sudah pernah gua bahas, apakah nanti nilai Pi yang ada di bursa dan nilai Pi yang ada di ekosistem itu pertukarannya berbeda teman-teman.
Kalau memang itu pertukarannya berbeda, ini akan menjadi tamparan keras untuk para penyinyir yang sampai saat ini masih menyinyir kita, teman-teman. Luar biasa sekali. Dan kemudian yang keempat, bursa resmi hanya saluran pembayaran yang sah. Bursa yang ditunjuk oleh tim inti bukan pasar spekulatif, tetapi mitra bisnis resmi yang dipilih untuk mengendalikan likuiditas dan operasi pembayaran. Transaksi pada platform ini dimaksudkan untuk memvalidasi utilitas, bukan spekulasi. Membeli 1 Pi pada harga 0,5 hanya memberikan akses ke utilitas digital senilai 0,5. Mengharapkan keuntungan modal adalah kesalahpahaman terhadap tujuan sistem. Kemudian yang kelima, Pi tidak dapat diperoleh untuk keuntungan. Baik white paper Pi maupun ketentuan migrasi menjelaskan dengan sangat jelas, jika Anda membutuhkan uang tunai dengan cepat, Pi bukanlah jalan yang tepat. Anda tidak boleh memperoleh Pi dengan harapan mendapat keuntungan. Pernyataan-pernyataan ini bukan hanya sekedar filosofi, pernyataan-pernyataan ini merupakan perlindungan struktural yang dirancang untuk secara hukum dan konseptual membedakan Pi dari aset-aset spekulatif dan aset-aset kelas sekuritas. Mereka yang mengabaikan peringatan ini secara efektif telah mendevaluasi kepemilikan mereka sendiri dengan menyetujui untuk menukar Pi yang dicetak di CV dengan harga pasar yang sangat didiskon. Itu bukanlah kerugian yang direkayasa oleh sistem, melainkan akibat kesalahpahaman seseorang sendiri. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk kesimpulan-kesimpulan daripada apa yang gue sampaikan di video kali ini. Kalian bisa memahami video ini secara luas teman-teman, dan ini adalah 4 postingan yang mungkin akan membuat kalian lebih percaya lagi kepada Pi Network tentunya ya teman-teman ya. Dari HTX pun ini sudah membuat tanda-tanda bakal listing gitu kan. Kemudian ada konsensus 2025 yang akan diadakan di Toronto. Nah, ini akan sebentar lagi akan terlaksana ya teman-teman ya. Semoga aja isi acara tersebut akan membuat para investor tertarik pada project Pi Network sendiri ya teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih setia dan garap Pi Network sampai hari ini ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support gua dengan cara subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua. Dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.